dalam mata pelajaran sosiologi. Baiklah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, Ibu tidak bosan untuk mengingatkan kepada kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Oke, pertemuan kemarin kita sudah belajar bersama tentang pembentukan kelompok sosial yang meliputi ciri-ciri kelompok sosial, jenis-jenis kelompok sosial, dan faktor pembentuk kelompok sosial. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial. Nah, sebelum melanjutkan materi pembelajaran, Ibu akan bercerita kepada kalian terlebih dahulu. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu saja membawa perubahan dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam aspek pendidikan. Sistem pembelajaran yang awalnya tatap muka sekarang mengalami perubahan dengan adanya sistem pembelajaran daring melalui platform pembelajaran online seperti Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, YouTube, dan lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran dan menyampaikan materi. Nah, kalian sebagai siswa sekolah menengah atas pasti mengalami perubahan tersebut kan? Nah, iya. Menurut kalian, apakah cerita tersebut memiliki representasi dengan materi dinamika kelompok sosial? Untuk mengetahuinya, marilah kita belajar bersama-sama tentang dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial terbentuk dari dua kata, yaitu dinamika dan kelompok. Kita akan membahas pengertiannya satu persatu, dimulai dari dinamika, lalu lanjut ke kelompok. Dinamika adalah hubungan atau interaksi antara kelompok yang satu dengan kelompok lain, atau interaksi antara dua individu atau lebih yang memiliki hubungan psikologis yang jelas dalam situasi atau kondisi yang dialami secara bersama-sama. Sedangkan kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki tujuan bersama dan berhubungan dalam kehidupan masyarakat. Dari dua definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya dinamika kelompok sosial adalah gerak sekumpulan individu yang saling berhubungan dalam kehidupan masyarakat. Gerak individu tersebut pasti akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu dia pengertian dinamika kelompok sosial. Selanjutnya, kita akan belajar tentang fungsi dinamika kelompok dan faktor dinamika kelompok dalam kehidupan masyarakat. Kita akan membahas fungsi dinamika kelompok terlebih dahulu. Fungsi dinamika kelompok dalam kehidupan masyarakat terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, menciptakan kerjasama antara anggota kelompok. Contohnya, organisasi OSIS atau kelompok OSIS yang anggota-anggotanya bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi OSIS. Yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan
dia fungsi dinamika kelompok sosial. Selanjutnya kita akan belajar faktor-faktor dinamika kelompok sosial. Faktor-faktor dinamika kelompok sosial terdiri dari dua, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kita akan belajar faktor dari dalam dulu. Faktor dinamika kelompok sosial dari dalam terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, konflik antar individu sebagai akibat adanya ketidakseimbangan kekuatan anggota kelompok. Contohnya di sini adalah konflik yang terjadi antara ketua Karang Taruna dengan anggotanya dalam musyawarah karena posisi ketua dan anggota tersebut itu sangat berbeda. Akhirnya konflik ini terbawa terus sampai menimbulkan konflik batin antara ketua Karang Taruna dengan anggotanya tersebut. Konflik tersebut berakhir menjadi konflik pribadi. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam kelompok tersebut. Contohnya, dalam kehidupan masyarakat terdapat kelompok tani atau petani yang memanfaatkan hutan untuk memperluas lahan, sedangkan masyarakat memiliki kepentingan atau keinginan untuk menjaga kelestarian alam dengan tidak menebang pohon dan merusak hutan tersebut dengan menebang pohon. Mohon maaf ya untuk gangguan suara tadi. Memang di sini kondisinya agak berisik. Nah, yang ketiga, adanya perbedaan paham dari tiap anggota kelompok dalam upaya memenuhi berbagai tujuan kelompok. Nah, contohnya di sini adalah sikap atau perilaku anggota kelompok yang membawa dampak negatif bagi anggota kelompok lain. Itu dia faktor dari dalam dinamika kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, kita akan belajar faktor dari luar dinamika kelompok sosial yang terdiri dari 3 komponen juga. Nah, apa saja? Yang pertama, perubahan situasi dan kondisi. Seperti pada masa pandemi COVID-19 ini, pasti terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dialami masyarakat, di mana masyarakat harus melakukan physical distancing atau jaga jarak dan tidak boleh sering keluar dari rumah apabila tidak ada keperluan yang penting. Perubahan tersebut tentu saja berdampak pada sektor ekonomi, sektor sosial, dan lain sebagainya. Namun perubahan itu dapat menjadi pemicu persatuan dari anggota masyarakat agar selalu bergotong royong demi mengatasi wabah COVID-19 ini. Yang kedua, pergantian anggota kelompok yang
Perubahan tersebut pastinya membawa dampak psikologis bagi setiap anggota masyarakat. Namun dampak tersebut memiliki porsi yang berbeda-beda, sehingga masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah, itu dia tadi faktor dari dalam dan faktor dari luar dinamika kelompok sosial. Nah, setelah kita belajar tentang dinamika kelompok sosial, kesimpulannya adalah dinamika kelompok sosial adalah gerak sekumpulan orang yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dinamika kelompok sosial ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menciptakan kerjasama antar anggota kelompok. Yang kedua, mempermudah menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada setiap orang atau setiap anggota kelompok untuk mengemukakan pendapat atau gagasan. Sedangkan dinamika kelompok sosial memiliki 2 faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, cukup sekian pembelajaran